I spent years conditioning myself to attuning my senses. Wadabuir, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Kali ini gua Stephen mau nge-review film terbaru di tahun 2023 yang berjudul Ghosted. Film ini menceritakan tentang seorang petani yang bertemu dengan seorang wanita cantik dan mereka pun saling jatuh cinta. Namun kisah cinta baru saja dimulai, wanita itu sudah menghilang tanpa kabar. Lalu pria itu merasa telah di-ghosting olehnya. Ia pun lekas mencari wanita itu dan ternyata saat ia menemukannya, wanita itu ternyata penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai ke alur ceritanya. Cus! Di awal film memperlihatkan seorang wanita berparas aduhai sedang menuju ke kota Washington. Ia bernama Sadie. Ia pergi cuti dari kerjanya setelah kematian bestinya dan ia ingin pergi berlibur sejenak untuk menenangkan diri. Di lain tempat di pinggiran kota memperlihatkan pria yang sedang menjaga toko bunga yang pastinya good looking seperti saya. Ia bernama Cole. Ia adalah seorang sarjana pertanian yang sekarang berkebun di ladang keluarganya. Di situ ia sedang membantu ibunya untuk berjualan. Tak lama Sadie mampir ke tempat itu untuk membeli bunga. Namun Cole tidak menyangka bahwa hatinya juga sedang berbunga-bunga, Wir. Saat itu juga terjadilah cinta pandangan pertama dimulai. Don't let any pets eat the leaves. Saat Sadie sudah memilih bunga yang cantik, saat itu juga Cole tidak mau menjualnya karena Cole takut kalau ia tidak bisa merawatnya dengan baik. Lalu si Cole disuruh memilih bunga yang lebih cocok untuk Sadie rawat. Sadie menginginkan bunga yang gak ribet, yang bisa ditinggal-tinggal kemanapun ia pergi tanpa merawatnya. Lalu Cole langsung memberikan kaktus kepada Sadie karena kaktus adalah salah satu bunga yang gak manja. Dan Sadie pun kesal, ia mengejek si Cole karena tidak becus jualannya. Tak lama datanglah ibunya si Cole dan akhirnya bunga itu terjual. Hi, are these your plants? Yes, Awesome. because a plant is $10, honey. Edna, you know what? Hey, want a plant? Here, cactus. You should fire him. Namun si ibu mengatakan bahwa Sadie suka sama si Cole. Karena dari tadi si ibu melihat mereka bertengkar dan memicu perasaan cinlok. Lalu si ibu menyuruh si Cole untuk meminta nomornya. Nah di situ jadi si Cole pun langsung mengejar Sadie dan meminta maaf padanya. Cole yang terlihat gugup mencoba menjelaskan apa maksud. Ia ngobrol panjang lebar sehingga membuat Sadie kebingungan. Dan akhirnya Sadie mengajak Cole jalan-jalan. Now? Yes, now. Mereka berdua akhirnya ngedate. Setelah membeli kopi, mereka berjalan di taman sambil bertukar cerita sambil menikmati pemandangan yang indah. You know, stepping out into a new place. Cole mengaku kalau dirinya sarjana pertanian dan Sadie mengaku dirinya adalah artistik yang menyukai seni. Di awal pertemuan mereka terlihat menikmati kencannya sehingga larut malam dan akhirnya mereka berdua melakukan silaturahmi bibir yang menandakan kalau mereka sudah jadian. Singkatnya si Cole mengantar Sadie ke rumahnya. Saat itu mereka berdua terlihat canggung. Sadie yang sudah masuk ke dalam rumah, ia merasa nggak tahan tuh sama sesuatu. Pada akhirnya Sadie menarik Cole ke dalam dan pada akhirnya Cole join war di situ, Wir. Setelah dari situ Cole pun kembali pulang dengan muka senang karena udah dikasih ngecas. Di situ keluarganya telah mengetahui kalau si Cole udah pacaran sama si Sadie. Hingga foto Cole dengan Sadie yang tertidur bareng diperlihatkan kepada keluarganya. Namun beberapa hari setelah itu si Cole terlihat murung dan galau karena Sadie sama sekali nggak ngebales-bales chat dari si Cole. Padahal setiap hari Cole sudah mengabari Sadie namun tak satu pun chat Cole dibalas. Sehingga membuat si Cole kepikiran terus sama si Sadie sampai nggak fokus kerja, guys. Pada akhirnya dia teringat bahwa alat semprot asmanya yang terdapat GPS tertinggal di tas Sadie. Cole pun memutuskan untuk melihat lokasinya dan ternyata Sadie sedang berada di London dengan dukungan keluarganya. Si Cole pun langsung berangkat ke sana, guys. Singkat cerita, si Cole sudah sampai di London. Cole langsung mencari Sadie dengan menelusuri jalan mengikuti titik GPS itu. Setibanya di tempat sepi, Cole dihadang oleh beberapa orang tidak dikenal dan ia pun dibius. Setelah tersadar, Cole pun berada di laboratorium. Ia diinterogasi mengenai kode sandi, membuat Cole kebingungan. Mereka menganggap Cole adalah Taxman. Cole pun mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa mereka salah tangkap, namun mereka tidak mempercayai Cole begitu saja.
dan mereka pun mencoba menekan Cole dengan menyiksa Cole dengan serangga kematian. Tiba-tiba ada seorang wanita misterius masuk dan menembaki mereka semua kecuali si Cole. Wanita itu menyelamatkan Cole, namun saat wanita itu membuka penyamarannya, Cole begitu terkejut karena wanita itu adalah Sadie. What? Ternyata Sadie adalah anggota CIA. Di situ Cole merasa dibohongi oleh Sadie dan ia masih tidak percaya. Sebenarnya orang-orang itu ingin menangkap Sadie, tapi ya begitulah, salah tangkap mang. Dan Sadie adalah taxman yang asli. Setelah berhasil mengalahkan beberapa penjaga, mereka berdua berhasil keluar, dan saat di luar, Cole tidak menyangka dirinya sekarang sudah berada di Pakistan, padahal sebelumnya dia lagi berada di London. Mereka berdua lanjut melarikan diri dengan membajak bus kicap-kicap pelangi. Sesudah kejar-kejaran, mereka berdua pun akhirnya berhasil lolos, dan di situ Cole marah-marah karena Sadie berbohong kepadanya, karena Sadie tidak memberikan kabar sama sekali dan menutupi identitas aslinya. Nah, si Sadie di sini malah marah balik ke si Cole karena telah mengacaukan misinya. Ditambah orang-orang yang tadi masih mengira bahwa si Cole adalah taxman, sehingga membuat Cole menjadi incaran mereka atau beban bagi Sadie. And it was a romantic gesture! That is not cactus behavior! Di sisi lain diperlihatkan ketua dari penjahat yang tadi, dia sangat kesal karena kehilangan jejak taxman. Dia ini bernama Pak Levick. Dia marah ke semua anak buahnya dan menyuruh mereka segera menangkap si taxman. Bahkan dia mengadakan sayembara kepada seluruh pembunuh bayaran untuk menangkap si Cole hidup-hidup, dan ia akan memberikan $1 juta sebagai imbalannya bagi siapa saja yang berhasil menangkap Cole hidup-hidup. Afford this kind of failure in dollars. Alive. Here's our only. Di samping itu, si Cole dan Sadie pergi ke pasar untuk menemui sohibnya. Bukan beli sayur, apalagi beli cabai yang lagi mahal. Mereka menemui sohibnya yang bernama Marco. Ia merupakan agen CIA, sama seperti Sadie. Sadie bertanya kepada si Marco apa rencana dari penjahat yang menyerang mereka di Pakistan. Marco menjelaskan mereka adalah penjahat yang ingin mencuri senjata biokimia pemusnah massal. Levick yang sekarang memiliki Aztec itu berencana menjual dengan harga yang sangat fantastis. Setelah meminta info dari Marco, Sadie meminta tolong kepada Marco untuk memulangkan Cole kembali ke Amerika karena Sadie ingin menemukan Aztec itu sendirian. Senjata pemusnah massal itu sangat berbahaya jika berada di tangan yang salah, apalagi berada di tangan saya. Marco pun setuju dan akhirnya membantu Sadie. Setelah Sadie berangkat, Marco hendak mengantar Cole pulang. Tiba-tiba Marco ditembaki oleh seorang pembunuh bayaran. I'm a mile away. Sekarang Cole menjadi tawanan pembunuh bayaran akibat event sayembara yang dilakukan Levick, dan ternyata tidak hanya si Kit Kat yang mengincar si Cole. Tiba-tiba dari atas si Wafer menembaki si Kit Kat. Setelah itu si Wafer memasukkan mereka ke dalam mobil, tapi dari belakang si Wafer malah dikeretak abal-abal sama si Abang Ojol. Lalu si Wafer pun meninggoy. Setelah kejadian feeding frenzy di situ, Mamang Ojol menempelkan alat ke leher mereka. Jika mereka mencoba untuk kabur, maka mereka akan kesetrum. Alat itu dikontrol menggunakan cincin yang Mamang Ojol pakai. Setelah mereka dibawa, belum sampai ke titik lokasi, tiba-tiba si Kit Kat datang membunuh Mamang Ojol dengan menubruknya sampai meninggoy. Dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Sadie dengan cepat mengambil cincin itu untuk berjaga-jaga. Sebelum si Kit Kat meninggoy, Sadie menanyakan di mana mereka akan COD sama Levick, dan setelah mendapatkan lokasi itu, mereka berdua langsung menuju ke sana. Saat Sadie memikirkan cara untuk merebut Aztec itu dari tangan penjahat, di situ si Cole baru ngomong bahwa penjahat itu menanyakan kata sandi Aztec padanya. Sadie pun baru tahu bahwa penjahat itu tidak mempunyai kata sandi untuk membuka Aztec. Di situ Sadie menemukan ide yang dibilang gak ngotak. Sadie akan menyamar jadi pembunuh bayaran dan memberikan si Cole, karena yang penjahat itu tahu Cole adalah taxman, agen yang mereka cari. Sadie membuat Cole pingsan dan memberikan pada Levick. Thank you for your honesty. Di situ Sadie dan Levick sedang bernegosiasi perihal uang yang dijanjikan tak kunjung dikasih, sedangkan si Cole sudah berada di tangan Levick. Levick berjanji akan memberikan uang itu setelah mereka mendarat. Akan tetapi Sadie menginginkan uang cash. Pada akhirnya Sadie ikut menaiki pesawat bersama mereka. Levick menyuruh anak buahnya mendapatkan paspor itu, dan Levick memerintahkan anak buahnya juga untuk membunuh Sadie saat mendarat. Levick mengingatkan lagi kepada anak buahnya jangan sampai dia salah memasukkan sandi ke koper itu, karena jika salah sedikit saja maka koper itu akan meledak.
Saat di pesawat, Om ini ngecek HP si Cole dan ia menyadari kalau Sadie dan Cole berpacaran. Si Om memperlihatkan foto mereka berdua. Sekarang si Om ini mulai tidak sabaran dan akan membunuh mereka berdua. Lalu saat Cole ditodongkan pistol, Sadie mengaku bahwa ia mempunyai kode sandinya. Kemudian Sadie memberikan alat yang merupakan alat penyetrum tadi. Dia mengatakan itu paspor yang dia cari. Nah, di sini nih, si Om nggak tahu kalau ini apaan, dan saat dia menaruh alat itu di tangannya, tak ingin menyiapkan kesempatan itu, Sadie menyetrum si Om itu sampai rekannya kebingungan. Si Cole dengan cepat bertarung melawan mereka. Di situ Sadie marah-marah ke si Cole lagi gara-gara Cole diam-diam mengabadikan momen istimewa saat adu mekanik. Di situ Sadie mendadak gak fokus berantemnya. Ia terkena tusukan di bagian perut dan untungnya bukan di bagian yang lain. Dengan cepat Cole berhasil menyelamatkan Sadie dan melumpuhkan rekan si Om. Di situ Sadie yang terluka parah menyuruh Cole menyelamatkan diri membawa koper itu, dan Sadie berniat untuk mengorbankan diri demi sebuah misi. Namun Cole tidak mau meninggalkan Sadie mati begitu saja. Dia pun mengambil koper Aztec itu dan membawa Sadie keluar kabur dari pesawat dengan parasut darurat. 6 jam berlalu, mereka mendarat di sebuah pulau. Tak lama Sadie akhirnya siuman. Ia berhasil selamat dari kematian. Saat melihat Cole mendapatkan koper Aztec itu, Sadie pun sangat terlihat senang dan bangga sama si Cole. Thank you. You're welcome. Singkat cerita, di malam harinya, Sadie mengirimkan lokasi ke CIA untuk meminta penjemputan. Di sini Cole dan Sadie mulai terlihat akrab lagi. Setelah pertengkaran yang terjadi, tampaknya mereka sekarang semakin bucin parah. Pada keesokan paginya, lokasi mereka malah ketahuan oleh para penjahat itu. Mereka pun disergap oleh anak buahnya Lepic. Tapi di waktu yang sama, tentara dari CIA datang dan menolong mereka. Nah, yang jadi masalahnya, koper Aztec itu berhasil direbut kembali oleh anak buah Lepic. Cole dan Sadie pun dibawa kembali ke kantor CIA untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Setelah itu Sadie mendapatkan skors karena telah membiarkan senjata Aztec itu jatuh lagi ke tangan musuh. Di situ Cole juga ditanyai keterangan tentang Sadie. Apakah Sadie mempunyai niat untuk berkhianat? Di situ Cole langsung membantah dan membela Sadie. Cole mengatakan Sadie tidak mungkin berkhianat. Kemudian di situ Cole juga ditunjukkan beberapa foto rekan Sadie yang meninggal. Cole pun terkejut. Ternyata Sadie yang membunuh rekannya sendiri karena telah berkhianat. Namun di situ si Cole malah fokus ke sebuah tanaman bunga yang tak asing baginya. Dia menyebut kalau tanaman itu adalah biji bayam, tanaman yang biasa digunakan oleh suku Aztec untuk melakukan ritual. Mereka pun beranggapan kalau kode sandi yang mereka cari adalah susunan dari genetika tanaman itu. Setelah itu mereka semua berhasil menyusun paspor dari tanaman itu. Si Sadie punya ide lagi. Mereka akan berpura-pura menjual paspor ke Lepic untuk memancing agar Lepic membawa Aztec itu saat pertemuan dan membagi paspor menjadi 3 bagian dan mengirim salah satu digit ke Lepic. Mereka yakin bahwa Lepic akan tertarik. Cole disuruh berpura-pura menjadi taxman lagi dan memancing Lepic untuk menemui Cole. Akan tetapi Cole tidak mau menjadi umpan sendirian. Dia berpikir kalau Lepic adalah orang yang kejam. Dia akan membunuh Cole yang menganggap mereka sebagai taxman. But I also know that you will. As long as Levesque think... Di samping itu, keselamatan keluarga Cole terancam jika Lepic masih berkeliaran. Akhirnya Cole pun menyetujui rencana mereka. Namun sayang, Sadie tidak diperbolehkan ikut karena Sadie kena skors. Operation than Go anyone. home, Sadie. Dengan rasa kecewa, Sadie pun pergi dari situ. Setelah itu, mereka mengirim satu bagian paspor kepada Lepic dan benar saja, satu paspor itu berhasil dibuka. Tersisa 3 digit lagi. Lepic ngerasa ada yang enggak beres, tapi masalahnya pembeli senjata Aztec itu sudah tidak sabar lagi. Dia ini adalah Mr. Utami. Pada saat itu dia melihat mereka sudah berhasil membuka satu bagian paspornya, dan sekarang Mr. Utami mengambil alih Aztec itu dari Lepic. Mr. Utami memperingatkan kepada Lepic untuk segera mendapatkan sisa paspor itu dari taxman. Akhirnya dia ikut COD. Singkat cerita, Cole yang menuju ke tempat COD-an dengan Lepic. Di situ Cole
Cole juga diawasi beberapa agen CIA lainnya saat Cole naik ke atas sebuah restoran yang berada di puncak gedung, sedangkan agen CIA lainnya bersiap di mobil. Meski sangat nervous, Cole pun mencoba tetap kalem dan pergi ke meja yang telah dipesan sambil menunggu Levick datang. Namun, agen CIA yang sedang menunggu di mobil malah diserang oleh anak buahnya Levick. Cole yang mendengar keributan di monitor, dia merasa ketakutan sehingga sempat memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi Cole berpikir bahwa jika dia tidak menyelesaikan misi itu, maka keluarga Cole akan terancam bahaya. Di situ Cole menguatkan mentalnya lagi dan tetap akan melanjutkan misi ini. Si Cole balik lagi. Okay. He's coming. I know it. Tak lama kemudian, Levick bersama Mr. Utami datang juga. Tanpa berlama-lama, Levick pun meminta paspor itu dari Cole. Tapi Cole meminta uangnya duluan dan bayaran menjadi 2 kali lipat. Ya, si Levick mulai getahan tuh karena ditambah lagi Cole terlalu banyak omong. Erosi. Kemudian Levick mendodongkan senjatanya kepada Cole dan memaksa segera memberikan paspornya. Saat itu juga Sadie datang dengan penampilan yang begitu menarik. Cole tidak menyangka Sadie bakalan datang dan melanggar masa skornya. Kemudian Sadie memberikan tawaran ke Mr. Utami. Sadie berkata dia punya paspor itu. Dia memberikan tawaran untuk mentransfer uangnya ke rekening Sadie setelah kopernya terbuka. Sadie tidak ingin uang itu ditransfer melalui Levick, tapi langsung ke ATM miliknya. Nah, di sini Levick mulai khawatir dan mencoba negosiasi ulang. Namun Mr. Utami malah setuju dengan tawaran Sadie. Mr. Utami pun berjanji akan mentransfer uangnya setelah koper itu berhasil terbuka. Ternyata sebelum ke situ Sadie berhasil mencuri pasportnya dari orang dalam yang berada di CIA. Lalu saat Sadie mencelokkan flash disknya ke koper itu dan pasportnya berhasil membuka koper Aztec itu. Mr. Utami langsung mentransfer uang $10 juta ke rekeningnya. Setelah itu Levick menodongkan pistol kepada Sadie dan akan membunuh mereka berdua. Ternyata Sadie sudah menyiapkan kejutan buat Levick. Sadie sudah menyebarkan sayembara untuk seluruh pembunuh bayaran. Bagi siapa saja yang berhasil membunuh Levick akan mendapatkan hadiah $10 juta. Dan yang pastinya terlihat banyak sekali pembunuh bayaran di situ. Keadaan semakin menegangkan saat mereka saling menodongkan pistol sehingga membuat Mr. Utami dan Levick lengah. Dengan cepat Sadie mencuri Aztec itu dan bersembunyi. You idiot, how are you going? Sadie dan Cole pun bekerja sama melawan penjahat-penjahat itu. Lalu saat hendak kabur, mereka dihadang oleh anak buah Levick. Cole pun bertarung mati-matian hingga sampai ke ruang kontrol, sementara Sadie masih kesulitan melawan Levick. Cole yang bertarung dengan si om ini malah tidak sengaja merusak kontrol hingga membuat restoran berputar dengan cepat, sementara Levick yang jengkel dengan Mr. Utami karena menyuruhnya untuk melindungi Mr. Utami, padahal di situ mereka sudah musuhan. Di situ Levick langsung menembaknya. Masih mengincar Aztec dan ingin mengambilnya dari Sadie, tapi Sadie tidak akan membiarkannya dengan mudah. Sadie merasa kesulitan karena ruangan itu sekarang berputar dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, Cole yang sedang terpojok masih berusaha untuk melawan hingga akhirnya Cole berhasil memasukkan si om ini ke dalam roda gigi yang berputar. Dan si om pun tewas digeles roda gigi di situ. Setelah itu Cole langsung menyusul Sadie yang sedang kewalahan. Pada saat itu juga Sadie sudah tertangkap oleh Levick. Lalu dengan cepat Cole mendorong Levick dan menyelamatkan Sadie, sementara ruangan itu berputar dengan sangat cepat sehingga membuat mereka kesulitan bergerak. Lalu Sadie melihat puing-puing di atas dan menembakinya agar mengenai Levick yang berada di bawah puing-puing itu. Saat puing itu terjatuh mengenai Levick, Cole melempar Sadie ke arah Aztec itu. Dan Sadie berhasil menangkap Aztec itu dengan tepat. Beruntung mereka pun akhirnya lega dan sangat bahagia kembali. Akhirnya mereka berdua berhasil merebut Aztec itu kembali. Setelah itu Cole pun akhirnya mengajak Sadie kembali dan bertemu dengan keluarganya. Cole juga berhasil mengejar cintanya meski mengalami perjalanan yang buruk. Keluarga Cole pun begitu senang dan setuju dengan hubungan mereka berdua. Dan akhirnya film pun tamat. Worth it. Very much.
Oke Wir, itu akhir dari film Ghosted. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah di sepanjang jalan. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai di sini dulu. Saya Stephen pamit undur diri. Peace out.